Maksud Tuhan tidak seperti itu. Tidak kan? seperti itu. Maksud Tuhan itu sering disalahartikan oleh manusia yang menerimanya, sehingga menerjemahkan ke manusia yang lain ya salah juga. Hikmahnya apa sih, Kang? Kenapa kok di dalam salah satu rukun iman itu kita dianjurkan untuk percaya kepada hari kemudian? Sebetulnya kok dikasih pandangan yang serem gitu. Berita baiknya apa sih gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, kagung dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi dengan saya Raja Rahasia di konten ini. Adalah konten bisa jadi konten buat ulang kayaknya Pak. Jadi dulu itu saya pernah mau buat tentang tanya jawab Raja Rahasia. Nah, tapi secara live, secara langsung. Nah, sekarang ada lagi ini, dulu saya perkenalkan dulu. Ini namanya adalah Ican. Woi, dengan nama trendinya Pak Ican ya. Pak Ican. Jadi Pak Ican ini salah satu saudara kita yang sudah merapat juga ke Sanggar Seni Masjid Manggis, sudah bersatu-rahmi Pak ya. Iya. Berapa lama Pak? Ya baru Lupa saya. sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan ya? Iya. Sebulan 2 bulan ya? Iya. Nah, ini Pak Ican ini adalah salah satu saudara kita yang paling aktif bertanya tuh. Jadi tiap kali kesini pasti nanya. Kalau pertanyaannya belum beres, dia belum berhenti tuh, gitu. Nah, dari setiap pertanyaan Pak Ican itu setelah berkali-kali ya kita diskusi, sepertinya apa yang saya anggap adalah ada yang bisa diambil hikmah atau kebaikannya oleh teman-teman. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan maksud tujuan untuk menunjukkan wah kita pinter, kita hebat, kita bisa, bukan. Tapi tujuannya adalah mari kita mengambil kebaikannya dari apa yang kita sampaikan atau kita obrolkan. Semoga ada manfaatnya, begitu. Nah, apa yang akan ditanyakan Pak Ican kali ini, saya juga belum tahu nih, karena ini dadakan lintas semuanya ya. Yang pasti apapun yang kita perbincangkan, saya jawab, Pak Ican tanya, ini kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, semoga bermanfaat. Sebelumnya, salam hormat dari saya Raja Rahasia untuk seluruh siapapun saudaraku-saudariku seluruh Nusantara yang ada, baik dari kalangan adat, suku, budaya, agama apapun, dimanapun berada. Jika berkenan, silakan, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jadi Kang begini, ini kita tanya soal apa nih? Atau sehubungan dengan konten yang terakhir, atau kita apa saja gitu? Bebas sih. Apa aja yang boleh dari konten yang terakhir saya upload, atau terakhir Bapak nonton, ataupun apapun yang ibaratnya masih mengganggu di pikiran Bapak, atau ada di hati tuh kayaknya ini saya keletanya mau nanya ini nih yang saya belum yakin pasti nih apa nih, gitu, boleh bebas Pak. Ya. Kalau saya lihat dari konten yang ada itu semua kayaknya sudah kayaknya udah cukup mengena dan cukup saya mengerti gitu kan. Cuman ya itu dari konten yang terakhir itu saya ngelihat dan mendengar tentang bahasan kiamat ya terakhir ya. Kiamat, terus kemudian datangnya bagaimana menyikapi tentang Ruhul Kudus Isa Al-Masih itu sendiri. Terus kemudian kita membahas masalah apa itu waktu itu ya, banyak ya, NKRI harga mati itu ya. Dan pandangan nanti tuh bagaimana sih tentang ke depan gitu kan, tentang apa yang bentuk dari sebuah titik akhir atau cerita babak nanti ini bagaimana sih gitu ya. Cuman saya berpikir begini ya, ini kenapa pandangan tentang kiamat itu pada akhirnya hanya yang dikumandangkan yang banyak di channel-channel, pada umumnya lebih didominasi maksud saya nih oleh sebuah pandangan bahwa kiamat itu nanti ada hancur nih, nanti Al-Mahdi, nanti terjadi sebuah perang, kok nampaknya penggiringan ini kita kesana begitu kan, kok kita damai-damai malah disuruh perang begitu kan. Kita menghadapi ini, artinya ceritanya seram, bukannya bermaksud
kita menafikan itu Ya, ya. Memang betul, itu ada dan betul. memang kemudian tuh sudah di dalam kitab-kitab dan tiap-tiap keyakinan Ada ya. akan seperti itu. Cuman sebetulnya kok dikasih pandangan yang serem gitu. Berita baiknya apa sih gitu. Gitu. Berita yang menyenangkannya apa kalau kita sudah akhir zaman tuh kalau udah ketemu Imam Mahdi gitu apa sih berita baiknya ya ini kan. Tapi yang dikumandangkan kebanyakan seremnya nih nanti kan begini nanti begini ya belum kita udah ciut dong, Udah takut duluan ya. belum maju kita udah takut duluan. Udah kalah sebelum berperang. Sebelum berperang mental moralnya udah anjlok Iya. ya kan begitu. Nah, tapi kan bukan hanya begitu saja gitu kan. Apa sih persiapannya yang harus kita siapkan nih? Lahir batin, Ya. logistiknya bagaimana, terus kemudian betul. kita harus punya keterampilan seperti apa, kan Iya. begitu ya? Iya, iya, iya. Nanti kan pasti sulit pangan, Iya. maksudnya terjadi bencana segala macam, pertanian gagal. Nah terus tapi kita manusia harus kelangsungan hidup, Ya. walaupun kita tahu besok juga mati pada akhirnya Iya. kan, tapi kan Kadang tahu ya. seperti itu kan kurang lebih mungkin bisa dijawab. Iya, waduh pertanyaannya nih berisi padat dan lebar ya jawabannya. Kita sistem borongan. Seperti itu. Kan kalau bertanya selalu begitu pasti. Jadi kalau tadi Pacan bertanya, kenapa kok semua penggiringan opini atau diarahkan bercerita soal kiamat, pasti penghancuran alam semesta, kemunculan Dajjal dengan sosoknya Imam Mahdi, perang dan sebagainya. Dimana ketika nanti Dajjal muncul pun tanda-tandanya kan ada kelaparan dulu, ada segala macam gitu. Kenapa kita digiringkan ke sana gitu kan? Tadi saya sempat ada menggarisbawahi Pak Ican menyebut soal kok membuat mental kita lemah, membuat pikiran moral kita jadi jatuh. Nah justru kalau saya secara pribadi Pak nangkepnya adalah itulah yang dituju supaya mental dan moral kita udah jatuh duluan, gitu. Moral kita jatuh, mental kita apalagi lemah. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan cenderung tidak ada pada optimisme, cenderung pada pengharapan dari pihak luar. Padahal diri kita ini kan bisa sebenarnya menentukan kehidupan ini, selamatnya kita ataupun ruginya kita, gitu. Pada umumnya manusia ketika dihimpit kesulitan, musibah, ujian yang bertubi-tubi, gitu kan, itu cenderung akan menerima dirinya dengan penuhnya adalah bukan keoptimisan, bukan kesadaran, tapi kesedihan. Sehingga yang muncul adalah keluh kesah. Sehingga yang muncul adalah dirinya merasa saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa. Itu memang benar, tidak apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tapi pada ranah yang mana? Kalau kita berbicara pada ranah Tuhan, memang kita tidak bisa apa-apa, karena Tuhan yang Maha membisahkan. Tapi pada ranah manusianya, justru kita harus bisa keluar dari zona itu. Gitu, dimana kita ya kalau misal kita mau makan ya harus cari uang, kerja gitu kan. Kalau kita mau selamat ya jangan main di depan jurang. Kalau kita nggak mau terbakar ya jangan main api kan gitu. Ini kita udah di depan api terus kita diem aja. Api udah datang nih, mau ngebakar kita. Saya menunggu keselamatannya, nggak bisa. Kamu nyelamatkan diri dong. Gitu. Nah, pengarahannya Pak ke sana. Dirusaknya mental, dirusaknya kesadaran. Ini sekali lagi betul, bukan berarti kita menafikan apa yang disampaikan di kitab suci tentang penghancuran. Tapi kalau saya pribadi, ketika kita menyerap sebuah kisah cerita tentang penghancuran atau kiamat kubro besar itu dengan nalar saja, maka yang cenderung terjadi pada kita akan rusaknya juga mental kita. Gitu. Karena manusia itu kan ada beberapa tubuh. Ada tubuhnya tubuh mental, ada tubuh spiritual, ada jasmani. Tubuh kasar ya. Tubuh kasar nih yang ini. Nih, tubuh yang kasar ini material. Ini akan hancur, akan musnah, akan rusak gitu kan. Nah, kalaupun makanya di istilah ada mens sana in corpore sano gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita punya jiwa yang kuat tapi jasmaninya lemah, nggak akan berfungsi. Sebaliknya, jasmani kuat, mentalnya lemah, jiwanya juga lemah, maka akan terjadi kerusakan juga. Nah, yang cenderung sekarang dilaksanakan udah lama sih sebenarnya sih agendanya, itu merusak mental, merusak moral, gitu. Nah, kalau kita mengkaji kisahnya yang itu, dan kita akan terus menanti Pak, mana kapan katanya Dajjal akan datang, mana Imam Mahdi, nggak ada, rakyat udah susah, rakyat udah sengsara nih, mana Ratu Adil, mana, kan ini gitu kan. Yang muncul adalah keegoisannya, nafsunya, dari ketidakpuasan pikirannya dia sendiri.
Padahal kalau semua kabar, kisah atau ajaran itu diterima bukan hanya dengan nalar, tapi juga dengan naluri, lalu larinya ke nurani, ini diselarasin Pak. Maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya yang disampaikan itu ada dua fungsi. Kajian kepada diri, kajian kepada semesta. Iya. Gitu. Kalau kita terus-terusan aja nungguin mana Dajjal nggak kelihatan, nggak ada, mana tanda kelaparan nggak ada, mana Ratu Adil nggak ada, gitu kan. Besok kita meninggal, tentara meninggal, rugi. Kita nggak tahu kemana-mana, karena hidup dengan penuh kepenasaran. Udah penasaran, takut duluan, sampai akhirnya kejiwaan, sakit fisik, mati. Nah, mau kemana coba? Ya kan, jangan kan jalan pulang. Orang cerita itu aja belum tahu hakikatnya dalam diri kita. Iya, belum tuntas ya. Belum tuntas Iya. gitu. Jadi makanya kita tuntaskan dulu apa yang ada kabar-kabar dari baik siapapun itu ajarannya gitu kan. Itu kita pahami ke dalam diri kita sendiri gitu. Karena saya mengilhami dulu memang diajarkan sama almarhum Bapak itu dicontohkan belajar mengkaji diri. Gitu. Ketika kita menyaksikan, melihat atau dikabarkan bahwa Rasulullah SAW itu dulu ketika mendapatkan mandat atau wahyunya adalah di Gua Hiro. Ayat pertama adalah Iqra, baca. Iya, Gitu. iya. Nah, sedangkan pada saat itu kan belum ada Al-Qur'an. Setelah mushaf ya. Hadis juga belum ada. Hadis ada 300 tahun setelah Rasul wafat. Mushaf 100 tahun kalau tidak salah. Nah, lalu apa yang disuruh baca? Gitu. Yang disuruh baca Iqra adalah membaca diri, perjalanan, perbuatan, sifat perbuatan, kan gitu yang dibaca. Selain itu ada juga yang dibaca memang yang dimasukkan oleh Ruhul Kudus atau Jibril itu sendiri kepada sanubarinya Rasulullah SAW. Nah, maka ketika ada kisah-kisah apapun yang dari agama apapun, saya selalu berusaha mengkajinya, mengaitkan, memasukkan ke dalam diri saya pribadi. Iya. Sehingga kiamat kubra, penghancuran sekarang ini banyak nih. Gunung Tonga meletus, gempa bumi di mana-mana, erupsi Merapi segala macam. Orang kan jadi panik, wah kiamat nih, kiamat, takut, panik segala macam. Fokus ke takutnya, Pak. Kalau memang takut dengan hari kiamat, ya perbaikan diri kan gitu, simpelnya gitu. Ya, itu Gitu. sangat positif sekali sih. Daripada kita ketakutan dan atau satu lain sangat yakin dan pasti, tapi kemudian kan tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu persoalan, Tuhan Maha Kuasa yang tahu masalah itu. Artinya manusia, oh nanti tanggal sekian, jam sekian. Ya, pas kebetulan jam sekian, tanggal sekian, tahun sekian nggak kejadian. Akhirnya nih yang jadi korban kan jadi banyak hal. Harus saja jadi tidak percaya ini sama keyakinan ini. Kayak Jadi dulu kan yang salah seperti siapa? Padahal maksud Tuhan tidak seperti itu. Tidak kan? seperti itu. Maksud Tuhan itu sering disalahartikan oleh manusia yang menerimanya, sehingga menerjemahkan ke manusia yang lain salah juga. Iya. Kalau soal tadi saya ingat tahun 2022 kan kiamat. Tahun 2002. Sering loh. Tahun 2022 tuh ramalan suku Maya berakhir. Tadi kiamat, sampai ada filmnya kiamat. Nah, yang untung siapa? Yang buat film. Produsernya. Produsernya. Kalau pedagang dagang apa ya? Dagang apa? Cuma kaos. Nggak laku juga. Yang lain mungkin yang ini mungkin laku para ustadz mungkin ya kan, sering dipanggil ceramah mungkin. Ya kan, atau pemuka agama lain kan gitu. Jadi banyak muka kesadaran. Nah, betul kata Pak Ican tadi, kalau kita mengharapkan hanya pada kabar seperti itu, akhirnya kita jadi tidak percaya. Katanya 2002 akan kiamat, mana nggak ada. Katanya akan ada dukun tahun 2021, mana nggak ada. Kalau kita hanya melihat dari fisik jasmani, maka kita tidak akan pernah bisa menangkap bahwa ini sekarang lagi zaman apa, kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lain nih Kak. Itu kiamat itu kan baik kubro, ada yang Sugro. Terus ada pernyataan daripada Allah itu ya, bahwa selama masih ada masyarakat yang beriman dan maka kiamat itu bisa mundur. Berarti depend manusianya. Ya itu. Kalau manusianya baik, ya Tuhan juga masih mikir-mikir juga nih. Nggak dirusak nih kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bener nih, hancurin aja lah, ganti umat yang lain kan gitu. Iya. Kalau saya pribadi Pak memahaminya adalah justru sebenarnya ya, kalau saya sih, tapi bisa ini bertentangan kontra lah. Menurut saya mah penghancuran keseluruhan mah tidak ada Pak. Malah tidak pernah ada. Pada keyakinan
pada rekan saya, ya pengertian akan penghancuran seluruh semestanya. Karena ketika dihancurkan akan disisakan beberapa, dibangun yang baru. Gitu. Kayak seperti zaman Nabi Nuh, berapa persen manusia yang punah? Kan disisakan dalam perahu. Seperti itu. Nah, perahu ini, dalam perahu ini Nabi Nuh itu dijadikan tatanan yang baru, peradaban baru, dibikin lagi yang apa? Gitu. Ya, Ketika ada banyak kisahnya kan? Ya memang konteks tentang kiamat itu tidak terlepas pengetahuan kita dari kitab ya, sekali lagi ya, memang rujukannya ke sana. Jadi bahwa nanti ada istilahnya penghancuran, gunung-gunung dibalik segala macam, geser, orang bertanya ini ada apa, gitu kan, seperti itu. Itu mungkin saja itu terjadi pada benar kiamat yang akhir, gitu. Tapi apakah kiamat akhir itu kapan? Hanya Allah yang tahu. Baik, Dan betul. saya percaya itu Pak Ican. Tadi ketika ada ayat, entah ayat yang mana, kalau ada Pak Irfan mungkin tahu ayatnya Pak Irfan bisa langsung terang ya kan. Tapi saya juga percaya begitu karena di konten yang lalu saya sampaikan tuh Pak, bahwa kiamat kubro itu penghancuran misalnya semua alam semesta ini itu tidak akan terjadi. Kalau ada dua hal, yaitu yang pertama, ya masih ada orang beriman Iya. dengan kepercayaan keyakinan apapun terhadap Tuhan. Ada peran Tuhan dalam semesta ini, masih percaya nggak akan ada kiamat kubro, penghancuran. Dalam artian beriman itu bukan hanya pengakuan, tetapi dalam perilaku sendiri juga mereka tidak menyalahi dari apa yang Allah atau Tuhan inginkan. Betul, gitu. Karena kan ketika diibaratkan Tuhan berkeinginan, kalau saya sampaikan Tuhan sudah tidak punya keinginan. Gitu. Kenapa? Ya karena maaf, mungkin sesuai dengan petunjuk. Gitu. Iya kan banyak orang tuh yang mau nyampe bahwa wah ini sedang murkanya Allah, Tuhan sedang murka. Bagi saya mah Tuhan mengkebar murka, Pak. Gitu. Karena penuh kebijaksanaan, pemaafan, bahkan itu pun bilang kan kiamat akan terjadi kalau ada manusia beriman, ditangguhkan lagi. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia aja berapa banyak orang yang hijrah kalau di Islam. Berapa banyak orang yang memiliki kepercayaan, yakin kepada agamanya masing-masing. Makin banyak kesadaran ketuhanan kan. Bukan di Indonesia aja, di luar negeri juga banyak. Nah, ketika itu masih ada, masih besar, masih banyak keyakinan, nggak mungkin dikiamatkan. Gitu. Walaupun sejatinya ya Tuhan mah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh kita beriman, tidak butuh kita membangkang, tetap Tuhan gitu kan jadinya. Gitu. Itu yang pertama tuh Pak yang saya yakini. Kalau masih ada yang beriman, tidak akan pernah dikiamatkan. Apalagi sekarang makin banyak yang beriman. Insya Allah. Insya Allah. Ya mudah-mudahan bukan cuma dohirnya aja beriman. Gitu. Terus yang membuat faktor kedua itu yang tidak akan terjadi kiamat kubro adalah ketika masih banyak orang yang mengabarkan tentang kiamat. Iya. Tentang Itu salah satunya. Keimanan percaya kepada hari akhir. Hari akhir. Itu harus diimani betul gitu. Nah, ketika itu sudah tidak ada yang beriman lagi tentang hal itu baru. Gitu. Rukun iman itu sudah runtuh, sudah nggak ada semuanya, itu baru. Gitu. Dan kalau misalnya masih ada kemungkinan yang akan terjadi yang saya pernah sampaikan di konten yang lalu, paling 70% yang dihancurkan. Gitu. 30%-nya masih ada. Apakah kita yang termasuk 30% atau 70%? Kalau saya sih yang mana aja terserah Allah. Rencana Allah. Iya. Yang penting kita berusaha berjuang memperbaiki diri terus-terusan gitu. Kuncinya pada welas asih. Gitu Pak Ican. Hikmahnya apa sih Kang? Kenapa kok di dalam salah satu rukun iman itu kita dianjurkan untuk percaya kepada hari kemudian? Artinya kan gini, kita ya itu ya percaya, ya sudah mendengar, tapi kemudian apa nih yang harus kita perbuat setelah kita meyakini itu? Nah, kenapa hikmahnya apa dari keimanan kita bahwa ada hari kemudian? Nah, bahwa kita ambil terkencil aja Pak, tersimpel aja. Ketika kita harus beriman pada hari kemudian, maka kita diberikan oleh Allah itu rasa optimisme, rasa percaya diri, rasa positive thinking. Jangan jauh-jauh hari kemudian yang nanti kita misalnya di padang mahsyar, hari akhir pembalasan, di akhirat atau apa. Jangan jauh-jauh, hari ini aja. Jangan sampai nyesel. Hari kemudian kapan? Besok.
bisa besok, Itu hari bisa, kemudian, Pak. bisa the next, kapan, Nah, tahun depan, itu gitu. semua kemudian. Itu ya. kemudian kita harus beriman ada dari kemudian. Imannya apa? Imannya akan lebih baik. Contoh, Iya. hari ini kita misalnya bisa jadi hari ini kita susah, kita cari kerja susah. Iya. Misalnya ada yang usaha jadi Gojek segala macam nggak ada penumpang. Nah, harus percaya ada hari kemudian gitu. Ada hari esok. Iya, Besok iya, iya. pasti bakal ada rezeki. Sekarang nggak dikasih rezeki, mungkin ada rezeki yang lain ditukar sama Allah. Nah, itu percaya pada hari kemudian. Husnudon kepada Allah gitu ya. Iya, itu hikmahnya itu adalah husnudon kepada Allah. Hikmahnya itu kalau saya ambil dari Iya. rukun iman ada hari kemudian. Iya. Iya baik Kang. Kayaknya semuanya udah dijawab. Nanti saya kumpulin pertanyaan lagi deh. Kembali lagi. Biar sering-sering siaran. Boleh. Silakan Pak Ican. Karena Canda. nggak apa-apa karena ini Pak Ican juga jadikan sebagai konten yang pertama teman-teman yang sering kesini Pak Ican. Jadi saya udah mulai tuh ada konten ngobrol bareng itu teman-teman banyak bareng. Nah ini yang ibaratnya khususon tuh yang berdua aja, yang ngebahas apa, tanya apa, tanya jawab apa gitu. Nah supaya ya teman-teman yang menyaksikan juga di sana di luar tahu tuh Pak. Kalau di sana tuh Kang Reja ngapain sih sama yang datang? Gitu. Ya kita begini ngobrol, ngopi, sharing. Diskusi. Setelah seminggu kita bekerja, kan kita punya unek-unek dan rasa lelah itu bisa kita sharing untuk menyehatkan kita semua, untuk Iya. kebaikan kita semua. Betul, menyehatkan pikiran, mental ya jadi semuanya. Kan ada rekreasi fisik, ada rekreasi rohani, ada rekreasi diskusi. Iya. Kita sharing, akhirnya segala beban itu bisa berkurang dan kita bisa lebih eksis dalam kehidupan. Kan begitu. Luar biasa. Eksis dalam kehidupan ya. Iya. Baik, semoga kita Lebih semua baik terus eksis gitu. ya. Iya. Baik. Ya, teman-teman, ini apa yang kita diskusikan ini berawal dari tanya jawab Pak Ican, tanya saya jawab gitu kan. Apa yang kita diskusikan tadi, semoga ini menambah eksistensi kita dalam kehidupan yang lebih baik. Yang lebih baik. Semuanya segalanya selamanya. Nah, ini yang boleh seperti Pak Ican, bukan Pak Ican aja, ada teman-teman yang datang ke sini, tapi siapapun. Siapapun Siapapun. bisa dikasih kesempatan untuk Iya. bisa bertanya. Boleh. langsung. Yang kamu saya tanya mau di konten langsung boleh nggak boleh atau mau pribadi nggak dikontenin? Oh banyak kok di sini gitu kan. Itu tujuannya ini berkonten adalah untuk memperluas kebermanfaatan aja. Salah satu ikhtiar. Ikhtiar. Adapun benar atau salah itu adalah hak yang maha kuasa. Hak yang maha benar. Nah, hak yang maha Gitu. benar. Karena benarnya manusia relatif ya. Pak? Relatif. Gitu. Belum tentu kita juga benar kan. Betul. Belum tentu kita benar, dan belum tentu orang lain salah. Betul. Gitu. Dan belum tentu juga kita salah. Iya. Oke. Baik. Sebentar. Oh, mati. Iya. Oh, pas full. Ah, Oke. baik. Ternyata kartunya full, Pak. Full. Jadi ini closingnya, penutupannya kita nggak ada tampilan wajah nih. Oke, Karena nggak jadi kamera masalah. mati. Ya mudah-mudahan sih saya berharap ini tidak menjadi sebuah hal yang kontroversial dan kemudian percakapan ini ya saya harapkan menjadi baik bagi Iya, semuanya. Jadi, karena kita niatnya baik. niatnya Insya Allah hasilnya baik ya. Kalaupun ada salah kata saya memohon maaf. Ya. Iya, kita semua sama-sama, Kalau bertanya, saya pribadi karena juga. Saya bukan siapa-siapa, jadi Wih, masih harus banyak belajar. Sama, kita sama belajar, Pak. Iya. Bapak aja udah segini masih belajar, apalagi saya, Pak. Yang jauh, nggak ada setengahnya umur Bapak nih, Pak. Iya. Ya teman-teman, ini karena videonya juga sudah mati, karena cardnya full nih, hanya suara saja. Kita ketemu lagi insya Allah di tanya jawab Reja Rahasia selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Nah, tetap kaji daulah kembali, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Terima kasih, Pak Ican. Ya, terima Terima kasih, kasih. Pak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, seluruh alam. salam